Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Masih dalam pembahasan sifat kalam, bagian halaman 55 nomor 3 di bawah ya. Kemarin kita sudah sampai halaman 55 nomor 3. Ini masih dalam pembahasan sifat kalam. Kalam artinya Allah wajib berbicara, berfirman. Kalau bahasa kepada Allah berfirman, kalau kepada Nabi bersabda, kalau kita bicara, itu juga kalam disebutnya ya. Dan mustahil Allah itu gagu, nggak bisa bicara, nggak bisa berfirman, mustahil. Jadi wajib kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Kalam itu artinya Allah maha berfirman. Kemudian kemarin kalam Allah itu terbagi dua kemarin itu ya. Yang nomor 6 bagian 1 itu ya, di atasnya ada kalam madlul, ada kalam dal. Kalau kalam madlul itu tidak ada huruf, tidak ada suara, yang qadim berarti ya. Ini kalam Allah ini ya, kalamullah ya. Jadi kalau yang madlul nggak ada suara, nggak ada tulisan, ini yang qadim. Kalau kalam dal itu ada tulisan, yaitu ditulisnya di Lauhul Mahfuz gitu ya, ditulis oleh pena gitu ya, oleh pena. Atau gampangnya kalam dal itu Al-Qur'an gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah, disebutnya kalam dal karena ada tulisan. Jadi pertama Al-Qur'an itu ditulis di Lauhul Mahfuz pertamanya ya, ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu kan ada 3 ya. Satu Al-Qur'an, yang kedua takdir ya, semua yang akan terjadi itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Yang ketiga amal kita. Nah ini juga ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Makanya kan amal kita itu disetorkan oleh malaikat, kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ada 3 ya yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu, Al-Qur'an, takdir, sama amal manusia. Jadi Al-Quran itu disebutnya kalam dal. Nah kemudian setelah Quran ditulis di Lauhul Mahfuz, diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kemarin prosesnya begitu ya. Jadi Al-Quran itu setelah ditulis di Lauhul Mahfuz total itu ya, dari awal sampai akhir ditulis semua di Lauhul Mahfuz, kemudian oleh Allah diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Langit dunia itu langit keberapa? Langit keempat. Langit itu kan 7 lapis ya. Nah yang disebut Baitul Izzah itu disebutnya langit keempat. Alamnya disebut alam malakut, itu alamnya malaikat gitu ya. Karena ada 3 ya. Paling bawah namanya alam nasut, paling bawah nih kita, alam nasut, alam manusia, alam nasut. Naik ke langit 1, 2, 3, 4. Nah mulai langit keempat disebutnya alam malakut. Malaikat dan tulis situ mah ya, tempatnya malaikat, alam malakut. Naik 5, 6, 7 lapis langit. Ke atasnya nanti Sidratul Muntaha, terus udah ke atas udah itu mah ya, udah kita nggak tahu udah itu mah ya. Nah nanti terakhir disebutnya alam lahut gitu ya, alam jabarut atau alam lahut, itu alam Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tapi ingat ya, ini istilah ini bukan berarti Allah ada di sana maksudnya gitu ya. Bukan berarti Allah ada di alam lahut, alam jabarut, bukan. Ini digambarkan seperti ini ketika proses Isra Mi'raj Kangjeng Nabi gitu ya. Jadi kan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu melewati 3 alam gitu. Alam nasut, alam malakut, kemudian alam lahut gitu. Di alam lahut lah Kangjeng Nabi bertemu dengan Allah.
Tapi ingat, ini akidah, jangan sampai salah memahami. Bukan berarti Allah ada di alam lahut gitu ya. Karena Allah makan tidak butuh tempat, qiyamuhu binafsihi gitu. Hanya itu mah istilah untuk memudahkan pemahaman akal kita yang terbatas gitu ya, biar gampang ngejelasinnya gitu ya. Nah, jadi dari Lauh Mahfuz Al-Quran Allah turunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia, langit keempat atau alamnya para malaikat. Setelah diturunkan ke alam malakut, Quran semuanya itu ya, semuanya tuh dari Lauh Mahfuz semuanya tuh, maksudnya sequran dari awal sampai akhir. Nah, dari alam malakut, dari Baitul Izzah diturunkanlah ke Kangjeng Nabi. Nah, mulai itu ya, dari situ diturunin tuh ya, dibawa oleh malaikat Jibril. Kemarin tuh kan gitu ya, diturunkan ke Kangjeng Nabi dibawa oleh malaikat Jibril. Kemarin ayat yang pertama itu apa? Iqra, Al-Alaq, 5 ayat. Ayat yang pertama wahyu, yang pertama Al-Quran, yang pertama Allah turunkan kepada Kangjeng Nabi adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Kangjeng Nabi di Gua Hiro. Kemarin udah dijelasin, saat itu Kangjeng Nabi dalam keadaan bingung, prihatin melihat kelakuan orang-orang kafir Mekah, orang-orang jahiliyah, karena mereka pada menyembah berhala, nyembah patung-patung gitu. Nabi prihatin, sedih. Kenapa orang-orang pada nyembah patung, padahal mereka itu orang-orang cerdas secara ilmu dunia, intelek, akademisi. Abu Jahal, Abu Sufyan itu secara politik, secara ekonomi, secara pintar. Itu bukan disebut jahiliyah, itu bukan orang bodoh gitu ya. Jahiliyah bodoh di situ maksudnya otaknya nggak bisa mengenal Allah gitu ya. Tapi secara pikiran mah jenius semua itu, orang-orang ahli, orang-orang besar semua itu ya. Nah, Nabi bingung gitu ya. Kalau kata kita mah nggak habis pikir gitu ya. Kok ada ya orang sepinter Abu Sufyan, Abu Jahal nyembah patung gitu ya. Kalau orang bodoh kali ya, orang primitif kali ya, orang kampung, orang gunung yang nggak pernah belajar, wajar kali ya nyembah patung yang bodoh dia mah. Ini mah orang-orang pintar semua, orang intelek semua, orang akademisi. Kalau kata kita mah nggak habis pikir, kita kan suka begitu ya. Kok ada ya orang gitu ya, suka gitu ya kalau ngelihat orang gitu ya yang nggak sesuai dengan pemikiran kita gitu ya. Masa iya sih, kita suka begitu ya. Masa iya sih gitu ya. Dia sampai begitu ya, padahal ya kita nggak ada yang tahu kan ya. Kadang orang ya, kadang mah luarnya kata kita pinter, nggak mungkin lah, tapi ya susah kalau nggak ada hidayah mah ya susah. Nabi juga begitu ya, dibulak balik sama Nabi, nggak habis pikir pokoknya, sampai bingung. Ini kenapa kok ada orang yang begini ya gitu ya, pinter-pinter kok malah nyembah patung kan gitu ya, aneh. Nah, dalam kebingungannya itu Nabi sering kholwat, Nabi sering menyendiri, Nabi ujlah, suka menyendiri di Gua Hiro. Itu berbulan-bulan ya, bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan mikirin gimana ini caranya gitu, menyadarkan orang-orang kafir Mekah. Sampai akhirnya datanglah ini ya wahyu pertama, Iqra, baca. Iqra itu artinya kan begitu ya, baca, kata malaikat Jibril, baca. Nabi itu ngagetnya kan ya, waktu pertama datang malam-malam sendirian, gelap di dalam gua, tiba-tiba datang makhluk asing. Nabi belum kenal Jibril saat itu kan, nggak tahu, nggak kenal Jibril, dan Nabi nggak pernah dikasih tahu nanti mau datang Jibril, enggak. Kita bisa bayangin kan ya, lagi bingung, lagi mikir, lagi puyeng, tiba-tiba datang makhluk terus ngomong begitu ya, Iqra, baca gitu.
Maka Nabi spontan, ma ana bikori, saya nggak bisa baca. Tanya lagi sama Jibril, ikro, disuruh lagi baca, ma ana bikori, saya nggak bisa baca, kata Kangjeng Nabi. Ya memang Nabi nggak pernah belajar baca kan gitu ya. Makanya dikasih julukan Ummi Nabi itu ya. Ummi itu kan artinya yang tidak membaca, yang tidak menulis gitu ya. Al-Ummi itu kan begitu ya. Nabiyil Ummi, Nabi Muhammad itu Al-Ummi. Ummi itu artinya enggak baca, enggak nulis gitu ya. Tapi awas, ini juga jangan disalahartikan ya. Berarti kalau begitu Nabi bodoh dong, enggak gitu ya. Enggak baca, enggak nulis itu bukan berarti Nabi bodoh, enggak ya. Nabi mah nanti di depan ada kan punya sifat patonah kan Nabi mah ya, cerdas, pinter. Maksudnya enggak baca, enggak nulis teh Nabi enggak pernah membaca, enggak pernah menulis gitu. Dan ini kan ada rahasianya ya, ada hikmah. Kenapa Allah bikin Kangjeng Nabi Ummi, enggak baca, enggak nulis? Ini Allah persiapkan untuk menjegal hujatan-hujatan, serangan-serangan dari orang-orang kafir Mekah. Bisa kita bayangin ya, kalau Nabi suka nulis, suka baca. Kalau Nabi misalnya dari kecil ya, belajar nulis, belajar baca. Begitu Nabi dapat wahyu, kemudian Nabi sampaikan wahyu itu kepada orang kafir, orang Mekah. Bisa kita bayangin ya, lah ini mah karangan Muhammad, ini mah bikinan Muhammad, kan pasti begitu ya. Kalau Nabi sebelumnya pernah baca, pernah nulis gitu. Makanya oleh Allah Kangjeng Nabi mah dibikin Ummi. Jangan pernah nulis Muhammad, jangan pernah baca kamu gitu. Langsung aja gitu yang ngajarinnya malaikat Jibril langsung ya. Nah, itu ya salah satu rahasia kenapa Nabi itu dibikin Ummi gitu ya. Makanya gegeden kafir Mekah juga sebetulnya mah nerima, meyakini gitu ya, nerima, meyakini, mengimani bahwa memang Al-Quran itu bukan bikinan Muhammad gitu. Emang dia kapan nulis? Emang Muhammad kapan baca? Kan gak pernah. Semekah orang tahu semua gitu. Dia gak kayak kita. Kita mah suka nulis, belajar baca. Muhammad mah gak pernah. Dari kecil sampai gede. Maka ketika membawa wahyu itu, mereka sebetulnya percaya ini pasti emang bukan bikinan Muhammad ini. Emang ini benar, ini wahyu Allah. Ya cuman karena gengsi dan gak dikasih hidayah pastinya sama Allah, tetap aja mulutnya mah ngomong bukan, itu mah sihir, itu mah bikinan Muhammad gitu, sama Quran teh begitu mereka ya. Padahal hatinya mah meyakini mereka itu semua bahwa Quran adalah wahyu Allah gitu ya. Itu ya Ummi. Kenapa Nabi dibuat Ummi? Maka ketika turun ayat pertama Nabi bingung, Iqra, apa Iqra gitu. Baca, apa yang harus dibaca? Saya nggak pernah baca kan, mana Bikori. Pas yang ketiga baru datang malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Beres 5 ayat itu turun, Jibrilnya pergi, Nabi langsung bergegas pulang ya ke rumahnya, ke Siti Khadijah. Saking ngagetnya gitu ya. Siapa itu ya, dan itu apa maksudnya kan ya. Dan kalau boleh kita pelajari sedikit ya, kenapa ayat wahyu yang pertama itu Iqra. Nah ini juga tugas buat kita gitu ya, bahwa apapun harus selalu dibaca, dianalisa, dicermati gitu ya. Jadi apa-apa teh jangan main langsung ponis, jangan main langsung telan mentah-mentah, jangan. Menyikapi apapun kita itu harus membiasakan membaca gitu ya. Iqra, baca dulu, analisis dulu, telaah dulu, baru kalau emang merah bilang merah, kalau hitam bilang hitam. Nah gitu ya. Jangan jadi orang yang gampang kebawa gitu ya. Cuman baru dapat berita dari grup WA aja main share aja ya. Jangan ya, jangan. Baru gue ngedenger sekali seorang bini lu noh naik motor noh sama lelaki lain, waduh langsung amuk-amukan kan gitu ya. Nggak makin nanya lagi, nggak makin menganalisa lagi, sampai rumah digamparin, ditendang. Ngapain lu katanya tadi naik motor sama lelaki? Kan pas dijawab jadi malu lakinya ya. Lah emang apa bang? Itu kan tukang ojek. Ya
cuman nggak pakai jaket Grab gayanya gitu ya. Ojeknya ojek pangkalan, opang kali gitu ya. Itu gara-gara nggak ngebaca dulu gitu ya. Kan jadi malu akhirnya kan gitu. Jadi ya itu hikmah sampai dijadikan wahyu pertama gitu. Jadi Muhammad, kamu bingung kan bagaimana ngajak orang Mekah supaya menyembah aku kan gitu kata Allah. Coba analisis, telaah yang dalam. Nanti kamu bakal menemukan solusi, cara untuk mengajak mereka menyembah kepada aku gitu ya. Nah, jadi modal yang pertama kudu mau ikro, kudu mau membaca. Jangan jadi orang gampangan, apalagi gampang ke bawah heran kan gitu ya. Kayak penyakitnya orang Indonesia itu ya. Asal ada yang aneh dikit langsung pada heran, pada takjub, pada ngeriung. Rame asal ada yang baru gitu ya. Cuman kagak lama, sebulan 2 bulan udah beres aja takjubnya, selesai ya. Masjid Al-Jabar, wah dari pertama dibikin kan itu orang nggak berhenti ke Al-Jabar ya. Nggak mau itikaf, nggak mau sholat kan ya, mau selfie doang kan itu ya. Mau foto udah. Beres aja foto mah udah, sekarang mah sepi lagi Al-Jabar. Gitu doang orang Indonesia ya. Aduh, jangan. Jadi biasakan mendapat informasi apapun ditelaah dulu, dibaca dulu, dianalisa dulu sebelum kita mengambil keputusan supaya kita tidak gegabah dan tidak menyesal pastinya ya. Nah, itu kenapa surat pertama Iqra. Nah, kemudian ayat yang terakhir di situ dikatakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat yang terakhir. Itu teh Al-Imran. Al-Maidah Bang. Al-Maidah ayat 3 ya. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al-Maidah ayat 3 itu ya. Surat terakhir, ayat terakhir yang Allah turunkan. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwa proses turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit keempat itu ya kepada Kangjeng Nabi itu selama 23 tahun ya. Proses turunnya itu ya berangsur-angsur karena Al-Quran mah turun menyesuaikan dengan situasi. Karena Quran akan dijadikan syariat terakhir. Quran mah ya beda sama kan semuanya kitab Allah itu ada 104 semuanya itu ya. Ada 104 kitab semuanya. Kitab yang Allah turunkan ke para nabi, ke para rasul itu 104. Nah, dari yang 104 kitab yang wajib diketahui kan 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Kangjeng Nabi. Nah, itu kan turun 104 kitab mengikuti nabinya. Nabi turun dikasih kitab, pedoman, kitab itu kan ya. Turun dikasih kitab terus sampai terakhir berarti kitab Injil kepada Nabi Isa. Berarti kan gitu ya. Itu adalah pedoman hidup, syariat buat pengikutnya, buat manusia. Tapi kalau kitab-kitab yang lain, begitu kitab baru datang, nabi baru datang, maka kitab yang lain gak berlaku. Kalau kayak undang-undang mah di DPR berarti di apain itu ya? Di amandemen berarti. Jadi udah nggak berlaku tuh undang-undang yang lama, di amandemen sama undang-undang yang baru. Jadi ketika Injil turun ke Nabi Isa, begitu Kangjeng Nabi Muhammad datang lahir diganti dengan Al-Quran, maka Injil di amandemen. Udah nggak berlaku lagi, udah nggak boleh itu dipakai Injil, udah nggak boleh. Diganti sama Quran. Sedangkan Al-Quran udah nggak bakal di amandemen lagi.
karena udah Nabi Kangjeng Nabi Muhammad kan terakhir, berarti udah nggak bakal ada syariat lagi kan begitu ya. Nah, makanya kenapa Quran turun sampai 23 tahun? Karena Al-Quran akan menjawab tantangan zaman dari mulai diturunkan sampai ila yaumil kiamah. Nggak bakal ada yang merevisi lagi, mengamandemen lagi, nggak ada kan gitu ya, nggak bakal. Makanya turunnya itu berangsur-angsur melihat situasi. Kayak kemarin ya, ketika sahabat bulan puasa ada yang hubungan badan, nah turun ayat, oh kalau siang nggak boleh, kalau malam boleh, kayak gitu dah, banyak pokoknya. Makanya Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis disebutnya asbabul huruj, kalau hadis mah ya, sebab keluarnya hadis gitu ya, namanya asbabul huruj. Kalau Quran namanya asbabun nuzul gitu ya. Makanya udah relevan Quran sampai hari kiamat. Gak ada satu tantangan, satu keadaan, satu situasi yang tidak terjawab oleh Al-Quran. Bahkan luar biasanya Al-Quran kesininya semakin terbuka sekarang ya. Seperti posisi rahim. Posisi rahim itu ternyata kan ada di atas, ngegantung rahim itu ya. Dan itu ditemukannya kan baru sekarang-sekarang oleh dunia kedokteran. Padahal Al-Quran udah dari dulu ya, 14 abad yang lalu udah menyampaikan kepada Kangjeng Nabi min alaq kan begitu ya. Ayat-ayat tentang rahim itu kan ya, kalimatnya kan min alaq. Alaq itu kan artinya yang menggantung gitu ya, yang menggantung. Itu malahan terbukanya makna-makna dalam Al-Quran itu malah kesini gitu ya. Semakin canggih teknologi, semakin ya mereka tahu. Padahal Quran mah udah dari dulu menyampaikan. Jadi malah akhirnya mah ilmu teknologi yang ketinggalan, akhirnya begitu ya. Bukan Quran yang ketinggalan akhirnya mah, tapi malah ilmu teknologi. Termasuk nanti nggak menutup kemungkinan kejadian Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu tidak menutup kemungkinan di kemudian hari bakal terbongkar itu. Bagaimana proses Kangjeng Nabi? Ya kalau di sejarah yang kita pahami mah ya, buat kita kan udah percaya aja ya bahwa Nabi Isra Mi'raj pertama dari Masjidil Haram berangkat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjid Aqsa naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha sampai ke alam lahud. Yang kita tahu waktu itu Nabi berangkat beserta Jibril dengan kendaraan buruk. Nah kan kita tahu itu ya. Kita kan gak pernah tahu buruk itu apa, kan gitu ya. Buruk itu apa? Tapi yang kita pahami kan itu kendaraan kan itu ya. Binatang kan begitu ya disebutnya kalau di hadis-hadis ya, binatang, buruk kan gitu ya. Dan jangan juga ya, dulu mah suka digambarin buruk tuh ya kayak kuda gitu ya, ada sayapnya gitu ya, terus kuda terbang, palanya pala cewek zaman itu ya. Itu juga ada di rumah-rumah zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada itu ya, poster-poster zaman dulu itu. Nggak begitu juga ya, nggak bisa digambarkan begitu. Wallahu a'lam gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti semakin canggih alat teknologi bisa terbongkar itu bahwa perjalanan Nabi seperti ini, kebongkar nanti mas semuanya. Seperti di Quran kan ada di laut tuh di surat Ar-Rahman ya, bahwa ternyata ada laut itu antara yang tawar dengan yang asin, marojal bahroin kan begitu ya di surat Ar-Rahman itu ya. Jadi ada satu laut kan itu ya, yang airnya itu yang satu tawar, yang satu asin. Itu gimana itu kan bisa begitu ya. Dan itu nanti mah nggak menutup kemungkinan setelah diteliti bakal kebongkar gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Artinya bukan Quran yang ketinggalan zaman, tapi zaman sebetulnya yang tertinggal oleh Al-Quran. Jadi zaman mah ilmu baru sekarang ngebongkarnya, sedangkan Quran mah udah dari dulu gitu ya. Maka itu kenapa Quran diturunkan sampai 23 tahun, hikmahnya supaya Quran sempurna bisa menjawab semua tantangan zaman ila yaumil kiamah. Karena tidak akan ada lagi nabi dan kitab yang akan merevisi atau mengamandemen Al-Quran, nggak bisa. Dan tadi ayat terakhirnya ya, Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum. Kata Allah, Al-yauma hari ini, akmaltu aku sempurnakan lakum bagi kamu, dinakum agama.
Jadi kata Allah, hari ini udah sempurna Muhammad, syariat agama udah semuanya aku turunkan, udah tinggal make gitu ya, udah selesai kata Allah di ayat ini, udah sempurna. Al yauma akmaltu lakum, udah tinggal pakai Muhammad, udah selesai, udah nggak ada lagi nih aturan yang akan aku turunkan, Quran yang aku turunkan udah nggak ada. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sudah sempurnakan kepadamu nikmatku, udah semua dah, udah enak dah gitu, udah sempurna nikmat, udah enak gitu, udah kamu mah tinggal ngejalanin hidup aja, asal kamu pakai aja itu Al-Quran, udah hidup kamu rapih gitu ya. Udah, karena semua di Quran dari mulai kamu bangun tidur sampai tidur lagi udah diatur gitu ya. Bahkan sampai kamu masuk WC, keluar WC, mau makan, mau bisnis, mau semuanya diatur sama Quran. Udah enak lah, udah sempurna kenikmatanmu karena hidup sudah dengan aturannya gitu ya. Kenapa Indonesia nggak beres-beres? Itu undang-undangnya nggak beres-beres kan itu ya. Itu tiap tahun diamandemen, direvisi yang baru gitu ya. Kayaknya sampai kiamat nggak bakal beres-beres sudah ya. Ya namanya juga aturan manusia kan gitu ya. Secara logikanya nggak mungkin dong gajah ngatur gajah pakai aturan gajah yang aturnya gajah, nggak bisa. Nggak bakalan beres. Kalau gajah pengen rapi harus ngangkat yang bukan gajah, yang buat ngatur gajah kan gitu. Baru itu kehidupan gajah beres kalau begitu. Tapi kalau masih gajah, aturannya gajah, yang ngaturnya gajah, ya udah nggak bakal beres. Jadi berantem mulu ya. Manusia pengen ngatur manusia, hukumnya pakai hukum manusia. Ya sampai kapan kita bakal beres gitu. Coba apa? Pakai aturan Al-Quran, pakai aturan agama, selesai, beres. Kenapa perjudian tiap hari bukan malah habis, malah tambah banyak, pembunuhan tambah merajalela, perzinahan dan semuanya deh. Kenapa? Ya karena undang-undangnya nggak pakai undang-undang Al-Quran, nggak pakai undang-undang Islam. Gitu. Sampai kapanpun nggak bakalan beres sudah ya. Kita mah yang ngaji tinggal pengennya doang ya. Kita mah yang ngaji ya, pengen banget kita mah ya di negara tercinta Indonesia teh menggunakan aturan syariat Islam. Kita mah yang ngaji ya, karena kita mah paham ilmu, paham aturan. Karena sepanjang aturan Islam, aturan Quran gak dipakai, sampai kapanpun ya nggak bakalan beres. Tapi tinggal pengen kita mah ya, apalah daya. Hari ini aturan negaranya seperti ini gitu ya. Milih mah milih kita teh wakil rakyat, milih mah milih kita teh pemimpin dari mulai wali kota, gubernur sampai negara. Ya milih mah milih dengan berharap Indonesia semakin baik, tapi ya emang begini adanya dah, udah dah. Ya, kita udah tinggal pengennya doang gitu ya. Paling enggak para jamaah, hati itu jangan hilang, keinginan itu jangan hilang supaya nanti di akhirat ketika ditanya kita bisa ngejawab gitu ya. Tapi kalau kita ridho dengan aturan yang hari ini salah, ini kita babak belur nanti ya. Kalau sampai ridho mah, udah saya mah ridho banget nih, udah sama aturan DPR MPR yang saat ini dibikin sama DPR MPR, wah itu mah kita babak belur nanti di akhirat. Karena berarti kita sudah menyalahi aturan. Kan nanti kita ditanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma kan itu ya, ditanya itu ya. Salah satunya wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Nanti kan kita ngejawab ya, Al-Quran imami, Quran adalah pedoman hidupku kan gitu. Pertanyaan kita nanti ya, ketika ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kiblatmu? Ka'bah. Apa pedoman hidupmu? Quran. Apa saudaramu? Mukmin. Kan itu semua ditanya ya. Termasuk apa pedoman hidupmu? Wa ma imamuka? Al-Quran imami. Tapi pada dasarnya hari ini Quran dipakai pedoman apa kagak? Kan gitu ya. Kan kagak, kan gitu ya, kan kagak. Karena tadi ya, situasi negaranya tidak memungkinkan. Kita mah yang udah ngaji, paham ilmu, pengen mah jangan sampai hilang. Keinginan mah jangan sampai hilang ya. Karena kalau sampai kita ridho dengan aturan yang bukan aturan agama, waduh, berat kita nanti tanggung jawabnya di akhirat gitu ya. Tapi kalau kita nggak ridho, terus kenapa kamu ngikutin aturan yang ada di Indonesia? Ya habis saya makan rakyat biasa ya Allah. Tinggal pengennya doang ngerubah, waktunya milih ya saya nyoblos, ternyata yang udah dipilih udah jadi lupa, boro-boro kan ya. Mau ngerubah aturan-aturan yang berat, kadang sama kita dia lupa. Mau gimana lagi tuh ya Allah. Tapi saya pengen ngerubah dari dulu, kayak pengen ya Allah selama saya hidup ya. Nah mudah-mudahan ya
kalau kita ngejauhnya begitu nanti di akhirat nggak terlalu babak belur kita kan gitu. Karena ini aturan sudah diturunkan, begitu kita tidak menggunakan berarti kan ada pertanggungjawaban. Sedangkan sudah sempurna syariat sama Allah diturunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ridho kami beragama Islam ya Allah. Itu yang terakhir ayat yang diturunkan oleh Allah surat Al-Maidah ayat 3. Bukan awal dan akhir kalam madlul, karena kalam Allah tidak ada habis sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Kemudian begini, bukan berarti, nih jamaah jangan salah paham, oh berarti kalam Allah segitu doang. Nah jangan sampai ada anggapan begitu ya. Oh berarti kalam Allah itu pertamanya Iqra, ujungnya Al-yawma akmaltu lakum, se-Quran doang segitu kalam Allah. Jangan, bukan begitu. Itu mah kalam madlul yang Allah turunkan kepada kita sebagai pedoman kita. Tetapi kalam Allah mah enggak ada batasannya gitu ya. Nah itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi itu ya. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Bukan midada itu ya, madada. Katakan Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan sebanyak itu pula. Jadi kata Allah, Muhammad kasih tahu sama orang kafir, kalau mereka beranggapan kalamku itu terbatas, silahkan itu laut jadikan mangsi, pohon-pohonan jadikan pulpen, tulis kalimatku, kalamku kata Allah, nggak bakal selesai. Bahkan kalau boleh aku tambahkan lagi berapa laut sampai kapanpun kalamku tidak akan bisa ditulis. Artinya apa? Kalam Allah mah tanpa batas, maksudnya begitu ya. Jadi Quran mah itu mah yang madlulnya yang diturunkan sebagai pedoman hidup kita gitu ya. Sedangkan kalam Allah mah nggak ada batasan ya. Dikit lagi, wadalilu ala zalika qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat kalam adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nisa itu ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Penjelasan, penyusun kitab Tijan membuat dalil bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam dengan ayat di atas. Dan sebetulnya banyak ayat-ayat yang lain, tetapi ayat ini diprioritaskan karena kalimat kalam menunjukkan kalam dal. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa di dunia, yakni di gunung Turi Sinin. Maka ayat ini lebih untuk mengena untuk dijadikan dalil sifat kalam. Jadi sebetulnya dalil tentang sifat kalam mah banyak gitu ya, banyak di Quran. Tapi kenapa dipakai ayat yang ini An-Nisa 164? Karena di situ ada kalimat wa kallamallah gitu ya. Allah berbicara. Dan ingat ya, ini Allah berbicara bukan di akhirat, di dunia kan ya. Sama Nabi Musa tuh di dunia, di bukit Turi Sinin kan gitu ya. Berarti kalam di sini bukan kalam madlul, tapi kalam dal. Kalam yang nggak ada tulisan, nggak ada suara, gitu ya. Jadi kenapa menggunakan ayat ini supaya lebih pas aja dengan sifat kalam di Allah. Sebetulnya dalil yang lain pun masih banyak tentang sifat kalam di Allah. Alhamdulillah selesai pembahasan sifat kalam, sekaligus selesai juga pembahasan sifat ma'ani. Berarti ya sifat ma'ani yang 7, Qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas sifat maknawiyah 7 juga ya. Dimulai dari kaunuhu, qadiron, muridan, aliman dan seterusnya. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Robin.